Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Shadaqallahul 'azim وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin mukarramin, segenap jamaah salat subuh berjamaah Ahad pagi Masjid Baitul Ma'mur. Apa itu rizki? Apa itu arti rizki yang hakiki seperti apa? Kadang kita sendiri kurang pas dalam mendeskripsikannya. Hanya saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu keterangan yang terdapat di dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, di mana Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan kita beberapa ruang pemikiran agar kita bisa membedakan mana itu rizki dan jenis-jenis rizkinya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fa'lam anna rizqa arba'atu aqsamin madmunin wa maqsumin wa mamlukin wa maw'udin. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan, ketahuilah wahai saudaraku semuanya, bahwasanya rizki itu terbagi menjadi 4 bagian. Rizki itu ada 4 bagian. Yang pertama disebut dengan rizki madmun. Rizki madmun ini berarti rizki yang memang sudah dijanjikan oleh Allah, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rizki yang masuk kategorinya maksum, yang dibagi. Yang ketiga, mamluk, yang dimiliki. Yang keempat, rezeki itu masuk kategori mau'ud, yang dijanjikan. Nah, kita bahas satu persatu dari 4 bagian rizki. Yang pertama, makom rizki yang pertama ini dinamakan madmun. Apa itu rizki yang madmun? Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa yang namanya al-madmumu huwal gidha wa ma bihi kiwamul badaniyah duna sa'iril asbab. Kata Imam Ghazali, rizki madmun, rizki yang dijamin, adalah rizki yang memang hubungannya ini dengan makanan. Rizki ini berhubungan dengan minuman, yang kaitan eratnya ini dengan badan dan jiwa kita tanpa ada sebab usaha dari diri kita. Makanya disebutnya rizki madmun.
benar-benar dijamin oleh Allah. Jadi sekali lagi yang namanya rizki madmun adalah rezeki yang memang berkaitan tentang makanan, minuman, yang makanan dan minuman tersebut berkaitan dengan badan kita. Jadi kita ini nggak ada buat syariatnya, nggak ada buat usaha nyari gitu. Tapi kita bisa makan, bisa minum gitu. Nah, jenis rezeki inilah yang wajib kita bertawakal kepada Allah. Tanpa kita cari, pasti datangnya karena sudah dijamin. Karena Allah menciptakan badan kita, Allah menciptakan ruh kita, maka Allah pun telah mempersiapkan rizkinya buat badan kita ini. Mana contohnya rizki itu dimadmun oleh Allah, didoman, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya begini, ketika kita sakit, kita nyari uang tidak? Yang ada kita terbaring lemah, istirahat di kasur. Kalau di rumah sakit kita dibawa ke rumah sakit, kemudian kita diinfus. Pertanyaannya, apakah kita mencari infusan? Apakah kita mencari makanan? Apakah kita mencari minuman? Tapi saat itu juga Allah tanggung rezeki kita yang berbentuk makanan atau minuman yang berkaitan dengan badan kita, tanpa harus kita susah payah mencarinya, karena memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Imam Ghazali, disinilah masuk kategori wajib bertawakal terhadap rizki. Nah, bagian yang ini nih. Jadi bagian rizki yang madmun, bagian yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu menjadi sumber energi bagi badan kita. Untuk apa? Untuk kita melaksanakan taat, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah semata-mata Allah menciptakan kita, tapi pasti Allah juga sedang persiapkan rezekinya. Mana lagi contohnya? Anak kecil, dia tidak usaha, dia enggak mencari, tapi Allah sudah persiapkan. Mohon maaf, bayi tadi ingin makanan, dia netek sama ibunya. Padahal kalau kita pikir-pikir, air susu kan, air susu tapi bisa bikin si bayi ini menjadi sehat. Nah, inilah rizki madmun, inilah yang kata Imam Ghazali, bagian ini wajib bertawakalnya secara syar'an wa aqlan. Itu yang bagian yang pertama. Rizkinya masuk pada kategori madmun, rizki yang memang sudah ditanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita bersusah payah mencarinya. Jadi orang sakit juga tetap dapat rizki. Mana lagi contohnya? Rizki yang berhubungan dengan makanan. Mana lagi contohnya? Saat kita tidur, kira-kira Allah kasih rizki juga enggak? Nah, apa rizkinya saat kita tidur? Ada sumber energi enggak yang masuk ke tubuh kita? Ada. Darah, ya kan? Kita nggak susah-susah nyari-nyarinya, datang sendiri karena memang sudah disiapkan oleh Allah. Nah, itu yang pertama, rizki madmun. Yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah, wasani tadi, yang kedua adalah rizki yang satu madmun, yang kedua maksum. Fa amma rizqul maqsumu fa huwa ma qasamahu Allah Subhanahu wa ta'ala wa katabahu fi lawhil mahfuz mimma ya'kuluhu wa yashrabuhu wahidun bi miqdarin muqaddar wa waqtin muaqqat la yazid wa la yanqus. Kata Imam Ghazali, bagian rezeki yang kedua adalah rezeki maksum namanya. Rezeki
maksum. Artinya rezeki maksum secara harfiah, secara harfiah artinya rezeki yang memang sudah dibagi. Bahwa maqasamahu Allah Subhanahu wa taala wa katabahu fi lauhil mahfuz mimma yaqulu wa yashrabu. Rezeki maksum artinya rezeki yang sudah dibagi-bagi, rezeki yang memang sudah Allah bagikan dan sudah Allah tulis di lauhil mahfuz. Jadi Allah menuliskan rezeki bagi setiap makhluk yang Allah ciptakan. Ini di lauhil mahfuz sudah tertulis. Rezeki saya sampai nanti mati sekian. Rezeki Haji Maman sampai mati, nah, misalkan nanti itu semuanya sudah tertulis di lauhil mahfuz. Dan kemudian secara komprehensif masing-masing ini dibagikan sesuai dengan apanya? Sesuai dengan kadarnya yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal kurang, enggak bakal lebih. Inilah rezeki yang disebut dengan rezeki maksum. Nah, yang kalau walaupun kita kejar rezeki, ya emang bagian kita belum segitu, maka belum segitu. Nah, inilah yang disebut dengan rezeki maksum. Makanya kan tuh ada dalam sabda Rasulullah SAW, saya lupa teksnya karena saya juga mau sembarangan. Kalau misal hadis Nabi itu kita salah sedikit saja, khawatir takut masuk kategori man kadzaba alayya ya. Siapa saja orang yang mendustakan bertanya Nabi ya, maka dia siap-siap dari tempat diambil celana mengatakan hadis Nabi padahal bukan hadis Nabi. Nah, artinya kayak gini singkatnya. Rasulullah SAW itu secara maknawinya beliau bersabda seperti ini. Rezeki itu sudah dibagikan, rezeki itu sudah ditetapkan, rezeki itu sudah dibagikan, kemudian diberikan kepada kita semuanya sebagai hamba-hambanya Allah. Maka ketakwaan seseorang tidak akan pernah bisa menambahkan kuota rezekinya, dan kemaksiatan seseorang tidak akan mengurangi rizkinya. Kejahatan yang dilakukan orang tidak akan mengurangi bentuk rizkinya. Maka jangan kaget ketika ada orang yang rajin ibadah, setiap hari sholat berjamaah di masjid, tapi miskin. Jangan kaget. Ada juga orang yang nggak pernah ibadah dan bahkan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi rizkinya dikasih luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan rizki maksum. Ya. Jadi memang rizki itu sudah ditetapkan dan ditulis di lauhil mahfuz. Ya, kayak gitu. Nah, yang mudah-mudahan nih kita mulai paham ya. Jadi nanti dia aja gak sholat. Nah, duitnya banyak. Nah, saya yang sholat dulu. Nah, karena rezekinya masuk kategori rezeki maksum. Memang semuanya sudah ditulis masing-masing. Kita mau ngejar kemana juga, kalau kata Allah bukan di situ tempatnya, maka nggak bakal dapat rezekinya. Maka rezeki itu tahu jalannya. Siapa pemilik rezeki ini, maka si rezeki tersebut akan datang menghampiri Tuhan tersebut. Walaupun kita capek kemana, jangan jauh-jauh begini. Ya, memajak, kalau kita mancing mau memajak satu perahu, orang di situ juga. Ya kadang-kadang yang dapat cuma seorang doang. Padahal satu lokasi kan memajak. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini berarti rezeki apa namanya? Dibakar cuma satu bagan doang, satu lokasi doang. Tapi teman kita kok dapat mulu, kita mah enggak. Di perahu ya sama saja. Atau misalkan Kiai Muslim mancing di empang, dia mah dapat lagi, yang di pinggir mah kagak. Berarti rezeki maksum. Ketakwaan tidak akan menambah rezeki kita, dan kemaksiatan tidak akan mengurangi rezeki kita. Nah, ini yang disebut dengan rezeki maksum. Nah, ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami ya mana rezeki ya. Pokoknya mah mudah-mudahan nih kita semuanya rezeki yang dibagi ini
Nah pertanyaan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah nih kita, rezeki itu yang mana? Rezeki itu semuanya mau halal mau haram ya memang dari Allah, hanya saja penyandarannya yang harus tepat, harus menggunakan etika. Maling juga maling dapat hasil malingnya, hasil dapat rampokannya, semuanya juga tetap emang sudah dimaksum sama Allah, udah dibagi. Hanya saja ada yang barokah, ada yang tidak, ada yang Allah ridho dan Allah tidak ridho. Kalau harta boleh maling, maka Allah tidak ridho. Tapi kalau harta boleh kerja, maka Allah ridho. Itu bedanya. Tapi semuanya sama-sama dari Allah. Hanya saja tidak pantas dan tidak layak ketika yang buruk disandarkan ke Allah. Kita semua alhamdulillah dapat togel. Alhamdulillah gitu ya. Ini dia yang nggak layak dan nggak patut disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bedanya taat dan maksiat. Taat dan maksiat juga ciptaan Allah. Alhamdulillah saya bisa ibadah. Alhamdulillah saya bisa ngaji. Alhamdulillah saya maksiat. Kan aneh. Aneh kan semuanya. Nah disitu. Jadi sekali lagi sandarkan semua yang baik itu kepada Allah. Walaupun semuanya ciptaan Allah. Hanya saja Allah tidak ridho. Ya. Bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah yang masuk kategori mamluk. Yang ketiga adalah mamluk. Wa ammal mamluku ma yamlikuhu kullu wahidin min amwalid dunya ala hasabi ma qadarahu Allah ta'ala wa qasama lahu ayyumlikahu wa huwa min rizqillahi ta'ala. Bagian yang ketiga adalah masuk pada kategori rizki mamluk. Artinya harta benda dunia yang kita miliki. Kita punya motor, kita punya mobil, kita punya anak, kita punya rumah, kita punya ayah. Sebutin aja udah ada. Bapak itu lebih dua kalau tadi yang berikan. Aduh, ya takut. Ya, jadi sekali lagi rizki yang dimiliki atau rezeki mamluk adalah harta benda dunia yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan apa yang Allah takdirkan juga, sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Ya, maka ini juga termasuk rezeki dari Allah. Ya gitu, kita punya anak berarti itu rezeki, kita punya murid berarti rezeki, kita punya motor rezeki. Makanya motornya juga pasti beda-beda walaupun satu jenis. Mana bedanya? Pasti bedanya. Ya, ya misalkan Haji Maman punya pecek, Haji Nasir punya pecek, tetap ada bedanya. Pasti ada bedanya karena memang semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kodarnya masing-masing. Ya, jadi heran banyak orang yang nggak ibadah, makan takbir ya, rezekinya nggak kurang-kurang, bener nggak? Terus, karena memang dia bisa memiliki gitu, ya. Jadi masuk kategori ini nih, boleh nyolong juga kalau misal kita udah jadiin benda, jadi baju, jadi tanah, berarti itu rezeki apa namanya? Mamluk, gitu. Ya. Ini belum rezeki belum? Yang namanya mamluk itu yang kita pakai. Kalau yang kita makan kita minum bukan mamluk. Waduh, belum bisa ngebedain berarti ini. Ya. Mamluk itu yang kita yang kita punya. Kita punya tanah, kita punya peci, kita punya baju, kita punya cincin warna hijau, merah, kuning,
gitu ya, enggak pamer doang. Yang penting punya ya. Punya bini. Gitu. Hah? Punya bini. Punya bini. Ya, tadi kok punya beliau mah, dia beliau mah enggak ya. Kayak gitu. Beliau mah diam-diam juga walau urusannya jadi ya. Musal terus beliau pokoknya. Ya. Nah itu. Jadi jangan salah arti. Ini kan kalau ini berarti mamluk apa bukan? Bukan. Majmum. Iya. Ini rezeki apa namanya? Majmum. Yang pertama apa? Majmum. Majmum. Yakin? Kita nggak nyari. Iya. Nah, iya itu dia. Iya. Tapi datang sendiri. Nah itu. Tapi Allah tahu bahwa kita itu butuh minum. Nah, ngerokok rezeki nggak? Rezeki. Makanya kita ngerokok ya. Menikmati rezeki dari Allah. Cuma kan kebanyakan batuk juga. Ya, jadi bedain. Ya, kita punya HP, berarti punya rezeki yang masuk kategori mamluk. Ya. Semuanya, makanya anak rezeki, istri rezeki. Nah, kalau kesehatan berarti maksudnya rezeki apa? Kesehatan. Badan. Sehat kita deh. Majmum. Madmun yang memang sudah dijamin oleh Allah. Sehat-sehat, makanya lumayan. Kamu ngerokok aja sakit ntar. Kayak Haji Musa ngerokok ngejujus aja sehat, ya kan bahkan makin tampan lah ya. Musa ya. Terus banyak orang yang ngerokok ngek. Banyak, jadi tidak ada itu mah karena memang sudah dijamin oleh Allah. Iya. Iya udah pokoknya mah Musa lah udah sih ya hilang. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat masuk kategori kepada rezeki yang disebut dengan mau'ud. Nah, ini mah spesial. Ini spesial. Yang mau'ud mah ya. Kalau yang mau'ud mah benar-benar spesial. Kenapa sebabnya spesial? Wa ammal mau'ud fahuwa ma wa'adallahu bihi ibadahul muttaqin bi syarti taqwa halalan min ghairi. Orang kalau misalnya dapat begini mantapnya saya. Rizki yang keempat itu masuk pada kategori rizki mau'ud, rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa dengan syarat bertakwa. Kepada hamba-hambanya. Yang penting si hamba itu takwa. Pokoknya dia akan dapat rezeki tanpa susah-susah nyari duit. Kerjaannya mah di rumah ya. Tapi duitnya terus. Nah, bisa punya tuyul. Ya. Tapi kalau misalkan kiai itu ya kelihatannya aja pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar, malam ngebukain bini, ya serebet ya. Tapi anak banyak, duit punya, tanah kebeli, bini tiga kepengen mah, gitu kan? Kagak, tapi itu duit ada. Nah, menjadi tas bem dulu, berdiri di perempuan. Tapi itu datang karena Allah sudah janjikan. Kayak kita dulu mungkin yang pernah pesantren, karena memang kita ngaji, kita pesantren, Allah jamin rezeki santri mah. Allah jamin. Nggak punya rokok zaman santri mah, mungkin yang meninggal, asal yang meninggal ya teman biasa. Ambil bawa pulang ke rumah asal ada yang dari lahir kita kejar haya. Ya, padahal bagaimana tahu yang meninggal. Ya, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya. Kayak guru-guru kita kemana-mana enggak dia itu, tapi rezekinya luar biasa, lebih banyak daripada kita yang benar-benar atau kan kemana-mana. Kita mencari sampai masya Allah
Allah. Gelap. Wah pagi apa? Gelap. Nah gitu dia. Panasan Di lapangan sampai hitam. Karena ini kayak contohnya kayak siapa? Kayak kisah daripada Imam Syafi'i dengan gurunya. Imam Malik kan masyhur tuh. Ya, kata Imam Syafi'i rezeki itu kudu dicari. Kata Imam Malik, nggak perlu datang sendiri. Nah, dia kan banyak lagi. Enggak. Udah ngantuk ya. Ya, sok. Ya. udah sakit pas Ya. Nah itu. Jadi rezeki itu yang keempat ini yang sangat istimewa. Pasti halalan, pasti itu. Halalan. Thayyibah. Ya. Bapak Haji kerja nggak? agak Enggak. iya Tapi Bapak Haji punya duit? Punya. Nah itu dia. Kerja ngapain doang? Tidur. Ya, jajal Haji Mamat tidur mulu. Boy bininya lingkar mulu laki. Itulah rezeki maupun. Yang penting syaratnya takwa. Dan takwa itu yang sulit. Walaupun tiap Jumat ittaqullah tiap Jumat ittaqullah mulu. Mana kita belum nyampe ini. Jadi menggap Ya mencari makan. Makomnya belum nyampe. Akhirnya mau makom ke situ ya. Kalau bakal nyampe. Ya, makom kita masih makom kasabi, masih makom harus nyari, pengen duduk, ngeliat kiai enak, ngeliat ustad enak, ya, waduh, kata dia mau jadi kiai yang ustad enak kali, tiap hari mikirin umat, mikirin hukum-hukum Allah, ya kan, masya Allah, tabarakallah, nah itu hati-hati, nah inilah 4 rezeki inilah masuk kategori tadi, mudah-mudahan kita semuanya ini masuk ke kategorinya yang mulia gitu. Kita nggak susah, tetap nyari tetap ikhtiar dan tetap berharap mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika nanti kita kerja kok teman pangkatnya cepat naik, nah ini jangan kita hasut, jangan iri karena memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk rezeki itu kan ilmu kan sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah hadir semua di sini. Tapi kan yang memberikan ilmu siapa? Allah. Yang memberikan pemahaman Allah. Rezeki dari Allah. Gitu. Nah, gimana Haji biar kata brand yang dekat saya mungkin lebih paham Pak Pepen. Ya. Gitu. Pak Pepen nanti kurang ujung-ujung dia paham ditanya bininya ngaji apa? Ngaji rezeki. Nah, itu menjauhnya begitu ya udah dia ngomong ya. Wajar ya, polisi kalau udah deliktik begitu tuh. Polisi kalau udah deliktik begitu dah. Ya, cuma kita berani ngomong juga dia nggak mau pesta lah. Seragam misalnya pakai sarung. Sama. Nah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama rezeki makmur. Rezeki yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan makanan, minuman, yang kaitannya ini dengan badan kita tanpa harus kita nyari susah payah. Allah datangkan sendiri, Allah jamin. Karena apa? Karena makanan dan minuman tersebut menjadi sumber energi, yang sumber energi tadi kita harus pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua rezeki apa? Rezeki masuk kategori maksum, rezeki yang dibagi, ya, udah ditulis di Lauhul Mahfuz dan dibagikan kepada seluruh makhluk. Tuh yang ditulis di mana? Di perut emak kita dulu, ya, yang di Lauhul Mahfuz. Kemudian kita usia 4 bulan ditiup roh, termasuk di situ juga apanya? Ajalnya, jodohnya, rezekinya di situ, ya. Nggak bakal kurang, nggak bakal lebih. Mati di mana, hidup di mana, nggak bakal ada yang bisa ngatur karena memang sudah ditetapkan, ya. Yang ketiga rezeki apa? Mamluk. Rezeki mamluk singkatnya adalah rezeki yang kita miliki, yang kita akui di dunia ini punya kita.
Walaupun secara hakikat punya Allah, punya motor, punya mobil, tanah, rumah, istri, anak, duit dan sebagainya, itu rezeki mamluk, itu juga sudah dipastikan, nggak bakal salah rezeki datang ke yang punyanya. Yang keempat, rezeki yang maud, rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang bertakwa tanpa harus bersusah payah mencarinya. Dan insya Allah kita selalu berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki yang halal dan barokah untuk bekal beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mungkin itu saja ya apa yang kita bisa kaji dari kitab Imam Al-Ghazali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang cinta kepada para alim ulama, yang cinta kepada para wali-wali Allah. Mudah-mudahan anak teman kita dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum.